Bab 17 Ditinggal di jalan. Hentikan berkata buruk untuk mendiang istriku. Karena kamu tidak tahu apapun kenapa aku sampai berpisah. Jadi tolong agar mulutmu bisa berkata dengan jelas, bukan perkataan bodoh seperti ini. Dan kamu Bianca, ikut keluar denganku sekarang, bentak Benny ketika melihat Nick sudah terjatuh akibat pukulannya itu. Ia pun langsung menarik tangan istrinya. Dengan terpaksa, Bianca mencoba menurut tanpa bantahan. Benny menarik pergelangan tangan Bianca sampai ke dalam mobil. Pria itu langsung mengunci pintu mobil agar istrinya tidak bisa kabur. Bianca yang belum pernah melihat kemarahan Benny sampai seperti itu, sungguh membuatnya terkejut dan ia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan rasa takut. Berbeda dengan Benny yang justru menatap ke arah Bianca dengan tajam. Entah mengapa dia harus bersikap seperti itu kepada istri barunya sampai harus mengintainya segala dan bisa-bisanya membuat keributan di dalam rumah orang lain. Ia sampai mengusap wajahnya dengan kasar ketika ia terheran dengan sikapnya kali ini. Namun, Benny kembali meyakinkan dirinya jika ia takut kalau namanya tercoreng akibat istri barunya yang tidak tahu diri masuk ke dalam rumah pria lain. Hei Bianca, aku sudah katakan padamu kan, kalau kamu harus fokus dulu terhadap anakku. Belum genap 1 minggu menikah, kamu sudah mendatangkan masalah baru. Bagaimana jika seandainya ada yang lihat istri seorang CEO tampan sepertiku berada di dalam rumah sedang berselingkuh dengan pria lain? Kau pikir itu menyenangkan? Justru itu akan mencoreng nama baikku sebagai CEO, ucap Benny dengan kasar. Maaf Pak, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya datang kemari untuk membicarakan sesuatu dengan sahabatku. Tapi kenapa Pak? Kamu mengganggu privasiku. Bianca merasa takut tapi tidak ingin menunda apa yang akan ia tanyakan. Justru ia terlihat bodoh saat itu. Mengganggu privasi katamu? Hei, kamu itu istriku sekarang. Jadi apapun yang aku katakan, kamu harus ikut. Lagi pula, aku juga memberikan bayaran untukmu. Jadi di mata hukum dan agama, kamu itu harus mengikuti semua perintah suamimu ini, sahut Benny. Ya Pak, aku memang istrimu dan aku tahu kewajibanku sebagai seorang istri yang dibayar hanya untuk menjaga anakmu kan? Jadi apa aku salah jika memiliki teman pria? Dan Bapak juga sudah bersalah telah memukul temanku seperti tadi. Lagi pula, niatku juga bukan untuk berselingkuh, apalagi sampai membuatmu malu, Pak. Dan pernikahan kita juga tersembunyi, kan? Aku rasa itu tidak akan membuat kehormatan Bapak turun di mata semua orang. Bianca memang berani untuk menjawab segala ucapan yang menyakitinya. Hanya saja jika mengenai hati, dia begitu susah. Selepas berkata kasar seperti itu, Bianca memilih untuk turun. Namun, ketika ia ingin membuka pintu, justru membuatnya sadar jika pintu mobil sudah terkunci dari dalam. Ia juga tidak dapat membukanya jika bukan pengemudi yang membukanya. Hal itu membuat ia kewalahan dan memilih untuk diam sembari menatap ke arah lain. Dia pikir karena aku ini hanya istri bayarannya, jadi dia bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak akan menjawab semua ucapan kasar jika aku tidak bersalah, batin Bianca. Oh, jadi kamu ingin melawanku ya? Begitu. Aku tunjukkan kalau kamu salah memilih lawan suamimu ini, ketus Benny. Ia langsung menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sampai membuat Bianca menatap tajam ke arahnya, dan membuat Bianca harus berpegangan dengan sangat erat. Lalu tiba di jalanan yang sepi dan tidak memiliki
adanya tanda kehidupan di sana. Dengan tiba-tiba Benny menjalankan mobilnya dengan sangat pelan sampai akhirnya mobil itu berhenti. "Sekarang turun," perintah Benny dengan tatapan lurus memandang ke depan. "Turun? Apa maksudmu, Pak? Bagaimana aku bisa turun di tempat sepi seperti ini?" Bianca cemas sampai ia ketakutan dengan apa yang akan suaminya perbuat. "Aku bilang turun ya turun," bentak Benny sampai menatap ke arah Bianca dengan tatapan tajam seperti ingin menerkam. "Tapi Pak," Bianca sungguh tidak percaya dengan semua itu sampai matanya mulai berkaca-kaca. "Cepat!" bentak Benny dengan suara yang lantang. Bianca sampai terkejut mendengarnya. Ia dengan terpaksa membuka pintu mobil pelan-pelan dan turun di pinggir jalan. Mobil itu langsung bergegas pergi tanpa berpikir akan kembali. Air mata wanita itu pun jatuh membasahi pipinya. Ia tidak tahu caranya untuk pulang, selain berjalan sepanjang perjalanan tanpa tahu kapan ia akan kembali. Ingin menghubungi seseorang, tapi ketika ia menyentuh saku celananya justru tidak ada ponsel di dalam sana, dan dirinya mengingat jika ponselnya terjatuh ketika dua pria sedang menarik tangannya. Sembari terus berjalan meskipun rasa lelah datang, dan berharap akan ada pertolongan ataupun taksi yang datang. Tapi di tempat itu sangat jarang adanya taksi yang lewat. Dengan sangat terpaksa, Bianca berjalan perlahan-lahan sampai peluh keringat ikut keluar, hingga membuatnya tidak sadar, pusing di kepalanya mulai datang. Lalu ia bergumam, "Kenapa penglihatanku seperti ini?" Penglihatannya mulai buyar dan rasanya bumi seakan berputar-putar hingga akhirnya bruk. Bianca ambruk begitu saja tepat di pinggir jalan. Sudah hampir 20 menit lamanya dirinya tidak sadar sampai seketika ada seseorang yang sedang lewat menggunakan taksi di dekat situ. Ketika itu Andin ingin berangkat kerja, tetapi fokus pandangannya mengarah ke samping kiri. Sampai dirinya tidak sengaja melihat seorang wanita yang juga ia kenal. Sontak saja membuat matanya tercengang melihat temannya sudah tergeletak tidak sadar di pinggir jalan. Taksi yang sedang lewat di depan terpaksa ia hentikan. "Pak, tolong mundur, sepertinya itu teman saya," pinta Andin dengan rasa cemas. "Baik, Nona." Ketika taksi tiba dengan begitu tidak menyangka kalau yang ia lihat ternyata benar Bianca. Dengan cepat Andin meminta bantuan kepada supir taksi tersebut untuk membantu membawa masuk Bianca ke dalam taksi itu. Ia duduk di samping Bianca sembari menaikkan kepala temannya di atas pangkuannya. Andin pun bergumam, "Ya ampun, apa yang sudah terjadi denganmu, Bianca? Sudah lama kita tidak bertemu, tapi sekalinya bertemu, kamu dalam keadaan seperti ini." Andin yang tadinya ingin berangkat kerja, ia dengan terpaksa harus menunda pekerjaannya hari itu dan meminta izin untuk libur. Dirinya lebih memilih membawa Bianca ke rumah sakit. Setiba di sana, dokter menjelaskan jika Bianca tidak kenapa-napa, hanya perlu istirahat yang cukup. Dirinya pingsan karena terlalu lama berjalan, dan dokter hanya memberikan vitamin serta obat penambah darah. Karena kekurangan darah, Bianca jadi lemah dan pingsan. Bianca tidak menyangka jika ada orang yang akan membantunya. Ia berpikir jika hari itu adalah hari terakhir ia hidup. Ketika itu ia pun berkata, "Terima kasih banyak ya Andin. Kupikir tadi tidak akan ada yang mau menolongku, tapi untung saja kamu datang. Oh ya, apa kamu tidak jadi berangkat kerja?" Bianca terheran ketika melihat pakaian kerja yang sama dengan yang ia pakai dulu. Itulah mengapa dirinya bingung.
sebab Andin belum juga berangkat kerja, padahal jam sudah menunjukkan pukul 9 dan itu artinya dia sudah terlambat 1 jam. Sama-sama Bianca, aku sudah izin cuti, jadi tenanglah. Tapi yang membuatku bingung, kenapa kamu tiba-tiba bisa pingsan di jalanan yang sepi itu? Padahal kan di sana dengar-dengar banyak begal loh, tanya Andin. Bianca langsung terdiam beberapa saat. Kemudian batinnya berkata, jika aku jujur, maka aku akan ketahuan kalau sekarang statusku yang sudah menikah dengan bos sendiri. Bisa-bisa Andin kaget, atau sebaliknya dia akan menertawaiku karena berpikir sudah gila. Sebaiknya aku tidak perlu jujur. To be continued.